Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama Dr. Isnu Prajoko, dokter spesialis paru konsultan, yang hari ini selaku pembimbing. Perkenalkan, nama saya Julius Tanoto, dan hari ini akan membawakan materi tentang pembacaan fototoraks. Nah, sebelum membaca fototoraks, kita harus melihat checklistnya. Checklist X-ray. Yang pertama adalah identitas pasien, yaitu nama, usia atau tanggal lahir, dan tanggal X-ray. Terus habis itu orientasi, biasanya di situ ada markernya ya, misalnya L, R ya, right. Terus PA atau AP kita harus tentukan. Apakah posisi ini erect, berdiri ya, atau tegak. Supine itu tidur telentang, prone itu tengkurap. Inspirasi maksimal atau pada fase ekspirasi. Nah, terus kita juga harus tahu rotasinya, yaitu ukur jarak dari medial clavikula ke processus spinosus vertebra dengan ketinggian yang sama. Inspirasi yang adekuat, yaitu costa 6 anterior memotong diafragma sepertiga lateral atau costa 9 posterior. Terus habis itu penetrasi dan exposure. Vertebra thoracalis sulit terlihat di belakang jantung. Terus apex paru dan sinus costophrenicus harus tampak. Yang pertama ialah kalau kita lihat di sini adalah identitas pasien ya. Ini ada markernya R ya. Identitasnya itu Sulistiawati Nyonya 45 tahun. Terus tanggal pengambilannya ialah 2 Juli 19 ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kita lihat ini adalah posisi PA ya. Posisi PA itu adalah posisi yang standar untuk pengambilan fototoraks ya. Kenapa tidak AP ya? Karena kalau AP itu boleh dilakukan apabila pasien itu sedang kritis dan tidak bisa duduk tegak ya. Terus habis itu biasanya kalau AP itu ada markernya, marker AP ya. Kalau PA sekali lagi itu sinarnya itu datang dari belakang menembus pasien ke film di depan pasien. Kalau PA sebaliknya. Nah, terus habis itu apa aja sih yang membedakan AP dan PA? Biasanya kalau AP itu skapulanya menutup. Ya, kalau PA itu skapulanya membuka sehingga lapangan paru lebih terlihat jelas, jadi tidak tertutup oleh skapula. Nah, inspirasinya juga kalau PA itu harus lebih kuat inspirasinya. Terus habis itu klavikulanya itu kalau pada PA itu lebih datar. Kalau pada AP itu dia berbentuk V. Terus kalau jantung dan mediastinumnya itu kalau pada AP itu terlihat lebih besar. Nah, terus kita masuk ke rotasi ya. Tadi itu proyeksi, sekarang rotasi. Nah, rotasi ini kita lihat dari pertengahan dari klavikula ya, ditarik dibadakan ke processus spinosus. Kalau kita lihat ada X dan Y, itu perbedaan jaraknya. Nah, kalau ada rotasi berarti ada satu bagian yang lebih dekat ke processus spinosus dibandingkan bagian lainnya. Nah, perhatikan juga pada pasien-pasien yang skoliosis. Biasanya processus spinosusnya itu tidak berada di tengah, tapi agak ke samping, ke kiri ataupun ke kanan. Nah, ini juga bisa kita juga harus hati-hati melihat apakah ini ada rotasi atau tidak. Terus kemudian ya, exposure. Exposure itu kalau under exposure dia lebih putih, kalau ini normal, kalau over exposure dia lebih radiolucent. Nah, ini dilihat dari mana, yaitu vertebra thoracalis ke 4 ya, processus spinosus vertebra thoracalis keempat. Kalau pada orang normal, kalau pada foto normal terlihat sampai ke 4 atau 5. Tapi kalau pada overexposure dia bisa terlihat sampai bawah ya. Kalau kita lihat sampai itu ya, sampai vertebra thoracalis berapa itu sampai ke 10 ya masih kelihatan. Tapi kalau underexposure kurang pencahayaan, maka dia tidak terlihat sama sekali, putih semua. Nah, Folder PA lebih baik dibandingkan AP karena magnifikasi lebih sedikit. Core merupakan struktur anterior akan terlihat lebih jelas pada foto AP. Hasil lebih tajam, inspirasi lebih dalam sehingga paru tampak lebih luas. Cairan dan gas pleura mengikuti gaya gravitasi sehingga lebih mudah untuk dikenali. Terus lanjut ini ya, arah cahayanya pada AP dan PA. Nah, ini foto lateral ya. Foto lateral ini adalah untuk kita mengenali 3 dimensi dari
fototoraks ya. Kalau AP atau PA itu hanya 2 dimensi, kalau ada lateralnya kita bisa melihat 3 dimensinya. Apa aja yang harus dilihat di sini? Yang pertama ialah diafragma. Diafragma yang di kanan itu lebih tinggi daripada diafragma di kiri. Jadi ada kayak double counter gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau diafragma kiri itu mengalami penarikan ya? Kita harus membedakan di posisi lateral ini ya. Bedanya ialah diafragma kiri kalau mengalami penarikan, dia akan kita lihat tetap gas di dalam gaster ya. Gas di dalam gaster itu tetap berada di bawah dari diafragma kiri, batasnya di bawah diafragma kiri. Habis itu kita lihat lagi ada retrosternal space ya, itu untuk mediastinum superior ya. Biasanya pada tumor-tumor seperti tumor timus ya, timoma itu biasanya di situ membesar. Dan di situ biasanya harusnya lusen, di situ menjadi opak. Terus fisura horizontal dan fisura obliqua yang harus dilihat di situ. Terus habis itu interpretasi fototoraks ya, kita cepat aja ya. Itu kita akronimkan ya, jadi A, B, C, D, E, F sampai I ya. Nah, ini dari A itu airway, B itu bones dan soft tissue, C kardiak dan mediastinum, D diafragma, E efusi, F itu field of the lung, G gastric air bubble, H hilum, dan I instrumen. Nah, ini normal X-ray ya. Normal X-ray itu ada manubriumnya, ada superior vertebra ya, yang normal ya. Nah, ini yang kita lihat dari lateral. Nah, airway ini yang harus kita perhatikan ialah trakea ya. Trakea, karina, dan bronkus primer ya. Yang paling penting ialah trakea ya. Trakea ini harus di tengah ya. Trakea harus di tengah. Pergeseran bila terjadi kelainan. Penarikan pada fibrosis ya, dia mengarah ke sisi yang sakit, atau pendorongan ke sisi kontralateral akibat pneumotoraks atau efusi pleura yang masif. Nah, bone dan soft tissue. Nah, bone dan soft tissue ini tulang ya, kita harus perhatikan tulang-tulangnya, clavicula, costa, humerus, scapula ya. Apa yang harus kita perhatikan ialah pertama adalah adanya fraktur. Kalau adanya fraktur, terus dia mengalami nyeri, maka ini akan mengakibatkan pasien sulit untuk inspirasi karena takut, karena nyeri. Habis itu kita lihat metastasenya. Metastasenya kita lihat apakah ada metastase ke tulang atau tidak. Terus habis itu apakah dia skoliosis atau tidak. Terus soft tissue yang penting itu adalah seperti di sini ya, ini mame ya. Ini ada mastektomi atau tidak. Tapi sepertinya pada pasien ini ada mastektomi karena payudara yang kanan sudah tidak ada. Nah, apabila payudara kanan ini sudah tidak ada, kita bisa curiga bahwa ini ada mastektomi karena CA. Nah, maka itu kita harus lebih lihat lagi di parunya apakah ada gambaran seperti metastase di tulang atau di paru. Terus yang kedua adalah emfisema subkutis ya. Emfisema subkutis ini bisa diakibatkan oleh karena pneumotoraks ya, yang dimana bagian parunya itu yang bular bagian hilumnya itu pecah sehingga udara masuk melalui hilum ke bagian subkutis ya, baik di bahu, di lengan ya. Ini kita lihat mana sih bagian emfisema subkutisnya, itu adalah bagian radiolusen di antara kulit dengan otot ya. Nah, ini yang ketiga itu C, cardiac contour ya. Apa yang kita lihat? Aortic knob, main pulmonary artery, indentasi dari left atrium ya yang membentuk pinggang jantung, terus apex dari left ventricle ya. Terus habis itu ascending aorta. Terus habis itu kita lihat right atriumnya ya. Lanjut. Nah, ini kita untuk melihat kardiak itu kita harus perhatikan adalah cardiothoracic ratio. Cara menghitung cardiothoracic ratio adalah A ditambah B dibagi C ya. Jadi kalau ketentuannya kalau lebih daripada 0,55 atau 55% itu disebut sebagai kardiomegali pada dewasa. Tapi pada anak-anak itu lebih daripada 0,6 atau 60%. Lanjut, ya ini ya, left atrial appendages, ini pembesaran left atrium ya. Hipertrofi LA ya, sehingga pinggang jantungnya tidak kelihatan. Terus left ventricle ya, pembesaran left ventricle ya, bergeser apexnya itu. Ini dikonfirmasi juga dari pemeriksaan fisik ya. Kalau misalnya dia biasanya di mid clavicular line ya, ini bisa mungkin jadi pindah ke linea axillary anterior ya. Nah, ini terus habis itu right atrial enlargement, ini pembesar ya. Jadi jantungnya berbentuk bulat ya.
Terus right ventricular enlargement ya, jantungnya ini juga berbentuk bulat, pinggang jantungnya tidak ada, jantung kelihatan lebih tinggi ya, seperti terus habis itu kalau kita lihat di lateralnya, itu kita lihat gambaran yang menunjukkan right ventricular enlargement itu adalah nah sini ya, terlihat penuh di daerah retrosternal atau bagian anterior jantung menyentuh lebih daripada sepertiga tinggi sternum. Ya. Terus habis itu mediastinum ya. Nah, mediastinum ini kita bedakan pelebarannya ya. Pelebarannya itu ada bagian atas biasanya disebabkan oleh timus atau tiroid. Bagian tengah dan bawah itu karena limfadenopati di hilar atau aneurisma aorta. Bagian atas kanan ya, trakea itu biasanya itu ini yang penting ya. Kalau di bagian paru ini yang penting. Ini biasanya di sisi kanan trakea itu, sisi kanan dan kiri trakea itu biasanya lebarnya itu kurang dari 2 sampai 3 mm. Kalau seperti ini ya, kalau lebih daripada 2 sampai 3 mm ya, ini di trakea ya. Itu kita curiga ada tumor paru di situ ya, pankos tumor di apeks paru. Nah, ini dilihatkan ya, trakeanya terdorong malahan dari tumor ini. Terus habis itu diafragma. Diafragma kanan lebih tinggi karena terdapat hepar. Kiri karena ada jantung, makanya dia lebih rendah kayak didorong ke bawah oleh jantung. Tapi normalnya perbedaannya tidak lebih dari 3 cm. Diafragma berbentuk seperti kubah dengan batas yang tegas. Nah, perhatiannya adalah pada diafragma itu kalau pada fibrosis ya, dia biasanya tenting atau terangkat. Diafragma datar biasanya pada emfisema. Ini ya tenting ya. Ini yang kanan ya, parunya itu mengalami fibrosis ya, penarikan diafragma. Bukan hanya diafragma tapi mediastinum juga ditarik. Ya. Efusi ya. Efusi perhatikan sudut phrenicocostalis. Seharusnya tajam menjadi tumpul. Nah, di efusi ini selalu ada meniscus sign atau Ehlers Danlos, yaitu bagian yang cekung pada permukaannya. Tapi bagian ini tidak ada pada fluidopneumotoraks ya. Terus bedakan dengan konsolidasi, yaitu konsolidasi ini perselubungan non homogen dan ada airborne programnya. Bedakan dengan tenting diafragma, karena tenting ini puncaknya itu biasanya itu di tengah ya. Jadi kalau misalnya dibedakan dengan tenting, kalau biasanya itu seperti ini ya, puncak tentingnya itu di tengah diafragma. Tapi kalau yang efusi dia biasa di pinggir puncaknya itu. Nah, terus yang harus diperhatikan adalah cairan efusi yang terlalu sedikit itu tidak tampak pada posterior anterior ya. Ini ya, ini kan puncaknya di lateral ini. Itu ada meniscus yang ditunjukkan oleh hijau itu meniscus sign-nya atau Ehlers Danlos. Ini yang efusi pleura masif ya. Nah, ini pleura efusi ya, karena sudut phrenicocostalis yang belakang itu lebih rendah daripada yang di depan ya, maka kalau dari sinar foto dari PA atau AP dia itu tidak kelihatan di sudut phrenicocostalis kiri dan kanannya itu. Tapi yang di belakang itu kelihatan, makanya itu kita perlu foto lateral. Kalau di foto lateral kita kelihatan, terlihat jelas itu ada efusi ya, seperti ini juga ada efusi ya. Di PA-nya tidak kelihatan, tapi di lateral dia kelihatan. Nah, terus kemudian F ya, field of the lung ya, terminologi parenkim paru. Yang harus diingat ini ya, paru itu seperti ini bentuknya ya, bagian dalam paru itu seperti ranting dengan buah anggur ya. Kalau kita lihat ya, parenkim paru itu terdiri dari air sacs ya, itu alveoli ya. Itu kalau di X-ray itu tampak seperti lebih radiolucent. Tapi kalau batang-batangnya yaitu ya struktur pendukung lain berupa pembuluh darah, limfe, bronkiolus dan jaringan ikat interstitium ya yang tampak lebih dari radioopaks ya. Terapi makin menghilang pada sepertiga luar dari hemitoraks. Jadi hanya sampai 2/3 luar. Jadi sepertiga luarnya itu diisi oleh banyak alveolus sehingga dia lebih ke radiolucent ya. Yang harus kita perhatikan pertama ialah atelektasis ya. Atelektasis ini ada beberapa penyebab. Yang pertama itu adalah atelektasis absorpsi ya. Itu misalnya karena jalan nafas tersumbat ya. Jalan nafas tersumbat sehingga bagian paru yang tidak dialiri udara itu mengaliri resorpsi terus-menerus sehingga udaranya habis dan parunya mengkerut ya. Berbentuk segitiga dengan puncak mengarah ke hilus tanpa airborne program ya. Penarikan pada trakea dan viscera horizontalis. Terus area avaskular karena kompensasi hiperinflasi. Jadi karena ada satu lobus paru yang mengalami atelektasis ya, lobus-lobus parunya itu akan berusaha untuk mengkompensasi. Jadi tampak seperti lebih lusen daripada paru sebelahnya ya, karena itu kompensasi. Nah, terus habis itu
Kalau atelektasis kompresi ya, penyebab kompresi itu biasanya pada pneumotoraks ya, itu ada kolaps lainnya. Nah, dan ini kebalikannya sama yang absorpsi. Kalau absorpsi itu ditarik trakeanya ya, karena dia mengkeret, dia narik ya. Kalau dia karena kompresi, itu trakea dan mediastinalnya itu didorong malahan. Ini kita lihat ya. Itu trakea tertarik, visuranya itu di bawah tanda 1 itu ada garis lurus, itu visura horizontal juga ketarik ke atas ya. Nah, terus konsolidasi adalah opasitas non homogen ya. Tinjau klinis pasien apakah ada demam atau batuk dengan sekret. Karena biasanya penyebab dari konsolidasi ini adalah pneumonia. Ya, bandingkan foto terdahulu. Biasa kalau fibrosis itu biasa sudah ada sejak lama. Jadi kalau konsolidasi ini sifatnya lebih akut. Nah, terus ada airborne program. Nah, airborne program ini apa sih? Airborne program ini sama seperti tadi yang kita lihat ya, paru itu sama dalamnya itu sama seperti buah anggur. Yang dimana buahnya anggurnya itu adalah alveolinya ya. Alveolinya, sedangkan ranting-rantingnya itu ialah bronchiolusnya. Nah, ranting-rantingnya ini kalau pada konsolidasi ya, itu terjadi konsolidasi pada bagian alveolinya itu terisi cairannya sehingga tampak lebih putih. Tapi di bagian dari ranting-rantingnya itu, di bagian bronkulusnya itu tetap terdapat udara sehingga terjadi lusen. Sehingga kalau kita lihat ini ya, ada suatu garis hitam di antara garis yang putih-putih. Antara suatu opasitas non homogen, di situ ada garis-garis yang hitam. Nah, itu disebut dengan airborne program. Nah, habis itu perbedaan dari konsolidasi dan fibrosis, yaitu adalah fibrosis itu proses yang kronis. Biasanya terdapat di daerah tengah dan apeks paru. Dapat menyebabkan penarikan ya, baik pada diafragma maupun mediastinum dan trakea ya. Biasanya di apeks itu biasanya proses yang lama, itu biasanya terjadi fibrosis itu bisa karena pneumonia ya, kerusakan parenkim parunya dan diganti oleh jaringan ikat. Bisa juga karena TB ya, post TB dia sembuh, jaringan parunya yang rusak karena TB itu diganti oleh jaringan fibrosit ya. Jadilah fibrosis. Gambaran fibrosis menyerupai nodus-nodus berukuran kurang lebih 5 mm yang dibuka oleh jaring-jaring halus. Kita lihat fotonya ya. Kita lihat fotonya yang sebelah A itu adalah fibrosis ya. Jadi seperti kayak serabut-sabut itu. Sedangkan di bagian B itulah konsolidasi. Konsolidasi di situ masih ada airborne program. Kalau kita lihat putih-putihnya itu, di tengah-tengah putih itu ada kayak serat-serat hitam, yaitu disebut dengan airborne program. Nah, terus kemudian kelainan paru, parenkim paru, nodul ya. Nodul itu adalah opasitas homogen dengan diameter kurang dari 3 cm. Biasanya disebut coin lesion ya. Batasnya itu kalau ada nodul kita harus lihat batasnya. Apakah spiculated, irregular, atau lobulated ya. Kalau spiculated itu dia berjonjot-jonjot. Kalau irregular ya dia irregular ya. Terus kalau lobulated itu dia bulat. Biasanya kalau ada nodul kita curiga ada CA ya. Bila curiga keganasan maka harus tinjau apakah ada bagian distal yang kolaps dari nodul itu. Misal terjadi atelektasis karena nodul atau CA itu menutup atau mengkompresi saluran nafas sehingga bagian distalnya mengalami atelektasis ya. Terus kita juga lihat jumlahnya. Biasanya kalau metastase ya dari tempat lain jumlahnya bukan hanya 1, bisa 2 atau 3 nodul ya. Terus habis itu gejala klinis keganasan seperti berat badan menurun seperti itu ya. Lihat foto sebelumnya ya, karena nodul ini mungkin keganasannya sifatnya bisa dievaluasi 2-3 bulan lagi, kita lihat jumlahnya berapa ya. Terus habis itu amati apakah ada kalsifikasi ya. Kalau ada kalsifikasi berarti biasanya tidak ganas ya. Apakah ada kavitas atau airborne program ya, ini untuk membedakan pada pada konsolidasi ya. Kalau ada airborne program, ada kavitas berarti dia kavitas ya. Kalau ada airborne program berarti dia konsolidasi. Kavitas itu mirip dengan nodul tetapi terdapat area lusen di sentral. Nah, kalau ada air fluid level yaitu ada udara dan cairan ya. Nah, itu ada garis di situ tengah itu air fluid level. Nah, itu biasanya karena abses ya. Beda dengan bula, yaitu bula dinding lebih tipis dan lebih besar ya. Terus bila dinding tebal lebih daripada 5 meter, curiga cavitating tumor ya. Karena ada bagian tumor itu yang nekrosis ya. Nah, yang A ini nodul ya. Yang satu yang di kanan ini adalah kavitas ya. Kalau kita lihat di sini ya, yang sebelah kiri ini adalah kavitas ya.
Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah cavitating tumor. Cavitating tumor itu adalah bagian tengahnya mengalami nekrosis, ya, sehingga dia mengalami daerah yang lusen. Nah, terus habis itu akut lung edem ya. Akut lung edem ini harus kita bedakan berdasarkan fasenya sebenarnya ya. Kita bisa lihat dari patofisiologinya. Yang pertama itu adalah vascular phase. Vascular phase ini adalah fase pertama dari lung edema ya. Yang pertama itu karena biasanya akut ya terjadi lung edema ini ya biasanya karena myocard infarct. Myocard infarct itu mengakibatkan kerusakan pada otot ventrikel kiri sehingga tidak bisa memompa dengan baik sehingga cairan menumpuk di situ. Cairan yang menumpuk ini menjadi backflow ke atrium kiri. Nah, atrium kiri juga backflow terus ke vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini dia backflow ya ke vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini nanti juga mengalami pembesaran ya. Pembesaran ini karena cairannya itu karena cairan di situ terakumulasi di vena pulmonalis ini, di vena-vena, di venula itu, sehingga kalau kita lihat ya pada fase pertama itu terjadi sefalisasi ya, pembuluh darah atau fase vaskularnya ini ya, pembuluh darah venanya itu seperti garis-garis putih itu banyak sekali ya, itu sefalisasi. Yang kedua itu adalah interstitial phase ya. Kalau di vena-vena atau di venulanya itu sudah tidak cukup menahan cairan atau menampung cairan, maka dia akan mengalami ekstravasasi dan ke interstisial ya. Kalau sudah ada cairan di interstisial, maka yang bertugas untuk menyerapnya itu adalah lymph node ya. Pembuluh bukan lymph node ya, pembuluh limfa. Pembuluh limfa ini habis itu menyerap cairan-cairan tersebut. Nah, pembuluh limfa yang membesar ini disebut dengan Kirli ya. Kalau pembuluh darah vena itu dari sentral ke perifer, Kirli ini dari perifer ke sentral karena dia pembuluh limfa. Nah, habis itu setelah interstitial phase dia alveolar phase. Alveolar phase ini cairan yang tadi terbendung di vena, di venula, terus habis itu pembuluh limfe ya. Terus di limfenya itu juga mengalami tidak bisa menampung, akhirnya dia keluar di interstisialnya banyak, hasilnya dia masuk ke dalam alveoli ya, alveolar phase. Alveolar phase ini terisi cairan dia punya alveoli ya, sehingga tampaklah putih ya di sekitar jantung. Ini disebut dengan bat wing appearance ya. Nah, ini ya Kirli ya. Terus kalau kita lihat ini ya, yang A itu ya vascular phase ya. Yang B itu ada Kirlinya sudah interstitial phase. Yang C sudah bentukan seperti bat wing appearance ya, seperti sayap dari kelelawar ya di samping-sampingnya dari mediastinum ini. Ini menggambarkan sudah alveolar phase ya, putih-putih itu alveolusnya terisi cairan. Nah, terus habis itu bronkiektasis ya. Bronkiektasis ini dibedakan berdasarkan bentuknya ya. Kalau silindrikal atau varicose itu berbentuk seperti tramline sign. Tramline sign itu seperti rel kereta api. Jadi ada bagian lusen, ada garis putih, bagian lusen lagi. Tapi kalau kistik itu seperti honeycomb appearance. Honeycomb appearance ini seperti kita bisa lihat seperti sarang tawon ya, atau buah anggur ya yang putih-putih, yang lusen terus ada putih ya, seperti pokoknya bergerombol seperti sarang tawon. Nah, ini kita bisa contohnya ya. Ini ada tramline sign ya. Terus ini juga ada seperti ini, lebih ke tramline sign memang. Tapi ada juga bentukan yang bergerombol ya, bulat-bulat bergerombol itu seperti honeycomb appearance di bawah. Terus habis itu pneumotoraks ya. Pneumotoraks yang harus kita lihat adalah ada collapse line ya. Udaranya ini biasanya itu berada di atas dan lateral. Bisa terjadi pendorongan ke mediastinum dan trakea ya, terutama pada ventil ya, mendorong mediastinum, trakea, bahkan mendorong pembuluh darah besar sehingga dapat terjadi shock ya. Bedakan dengan giant bulle ya, adalah garis collapse line pada pneumotoraks dari perifer dan superior itu terus sampai bawah ya, sampai diafragma. Nah, tapi kalau bula garisnya cembung, terus bulanya itu sendiri ya, lingkarannya itu sendiri berada pada parenkim paru. Ini pneumotoraks ya. Nah, ini giant bula ya. Nah, ini masih ada parenkim parunya di situ. Nah, ini dia berada di dalam paru ya. Kalau kita lihat itu
bulanya, dalam bulanya itu masih ada parenkim parunya itu. Terus emfisema ya, paru terlihat overexposure ya, jaringan paru ini menurun ya, diafragma letak rendah ya, datar, dan jantung menggantung. Ini disebut dengan teardrop sign ya. Nah, ini costa anterior lebih daripada 7 dan tampak lebih datar ya. Kalau kita lihat kan kemarin kalau exposure ya, exposure ini kalau inspirasi maksimal itu hanya sampai costa ke-6 ya anterior. Tapi ini bisa lebih daripada costa ke-7 dan costanya itu lebih datar-datar, tidak melengkung. Kemungkinan juga adanya bula. Nah, ini ya emfisema ya. Emfisema itu kita bisa hitung ya, costanya udah berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, memotong sepertiga lateral ya. Terus jantungnya juga kayak sudah mengecil ya, kayak seperti mengecil seperti itu, kayak teardrop sign. Terus diafragmanya agak rendah ya, letaknya rendah. Terus habis itu udah dari field of the lung, habis itu ada gas in gaster. Nah, ini yang harus kita lihat juga, ada gas ya. Terus hilum ya. Hilum ini kita lihat pembesarannya ya. Pembesarannya itu bisa unilateral, bisa bilateral. Kalau unilateral biasanya diakibatkan oleh vaskular, pembesaran vaskular, lymph node dan CA. Lihat tepinya ya, kalau vaskular tuh dia rata. Kalau lymph node tuh dia lobular ya, berjonjot-jonjot, ya lobular ya, bulat gitu. Tapi kalau speculated dia berjonjot-jonjot dan irregular ya. Klinisnya itu kita lihat harus CA ya, kalau CA itu. Nah, kalau bilateral itu biasanya vaskular. Biasanya ada hipertensi pulmonal ya. Kalau ada hipertensi pulmonal, arteri pulmonalisnya tampak prominent di situ, ya kita harus cari apakah dia ini COPD atau kelainan ruang-ruang jantung. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah CA ya. Nah, itu dia speculated ya. Jadi dia ada kayak cabang-cabang, itu adalah CA. Sedangkan kalau hilum, kalau bilateral, dia seperti di gambar yang kanan ini. Nah, dia itu karena arteri pulmonalisnya, karena hipertensi pulmonal. Instrumen ya. Instrumen ini kita lihat apa? Benda asing, ya, NGT, CVC, chest drain, selang intubasi. Apakah pasien post ABG ya, terutama pasien-pasien yang di ICU ya. Nah, ini yang kita lihat ya. Ini kita lihat ya. Nah, itu kita bisa lihat CVC-nya ya. Nah, itu bisa kita lihat CVC-nya. Terus ini yang di sebelah kiri itu ada NGT-nya ya, masuk situ, NGT-nya bisa masuk. Terus yang di sebelah kanan itu ada intubasi ya, selang intubasi sama selang CVC ya, bisa lihat. Nah, terus ini benda asing. Ya. Ya, demikian cara pembacaan ronsen toraks ya. Kita rangkum dulu. Yang pertama kita harus lihat identitasnya dulu, nama, terus habis itu kita lihat kapan tanggal pembuatan, habis itu kita lihat markernya juga, posisinya kita pastikan APPA, terus habis itu kita lihat ada rotasi atau tidak, habis itu kita lihat inspirasi sudah maksimal. Kalau inspirasi maksimal biasa costa anterior itu memotong sepertiga lateral ya, diafragma di kanan. Terus habis itu kita lihat exposure-nya apakah under, normal, atau overexposure ya. Kalau overexposure dia lebih lucent, kalau underexposure dia lebih opak. Terus habis itu kita lihat parunya ya, kita baca dari toraksnya sendiri, itu disingkat dari A airway, B bone dan soft tissue, C itu kardiak dan mediastinum, D itu diafragma, E efusi, terus F field of the lung, terus G gas in gaster, H hilum, I instrumen ya. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih juga khususnya untuk Dr. Isnu yang sudah menjadi pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.